nggak ada orang. Wah, saya sudah yakin, Pak. Kayaknya nyasar, Pak ya. Saya pikir, wah udahlah, ya udah. Untung diingatin. Kalau enggak saya, udah. Ya, 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 kayak nggak apa-apa. Saya juga Oke, khawatir. Kayaknya ini oke, takut salah link nih. Oke, silakan Mas Naradi. Ya, oke, baik. Oke, selamat malam teman-teman. Shalom semua. Oke, Selamat puji Tuhan malam, ya. halo. Mama. Malam-malam, Pak. Shalom Pak Sutardi. Yo. Shalom Pak. Sorry ya, dari tadi saya udah nunggu jam 7 kurang 15 di link yang diberikan kepada saya. Ibu siapa ya yang kasih ke saya? Hmm, oke. Aduh. Pokoknya yang Monica. Monica kasih saya klik itu link yang ternyata itu salah alamat. Oke lah, tapi untung tadi ada Kak Lius ingatin saya sehingga saya respon masuk. Ternyata udah kumpul. Oke. Eh, oke. Saya lihat semua dari Jakarta kah? Ada yang dari luar, Pak. Dari luar yang paling jauh dari mana? Dari Salah Kupang, Pak. tiga, Pak. Oh, Kupang. Oh, Iya, Salah tiga, Pak. Salah tiga, Dok. salah 3. Oh, berarti dia benar 7 ya? Iya, Pak. iya. Oke, 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 oke. Good, Kita good, mulai good. jam 7 karena di Kupang sudah jam 9, Pak. Kita sudah mulai tadi di jam 7. Jadi sudah apa? Sudah Aduh. pujian, sudah apa penyembahan tadi setengah Oke, oke. 8. Jadi Kalau kalau Kalius tadi nggak hubungi saya, ya saya menyiapkan untuk keperluan lain. ya, ya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Oke, Sorry, sorry, Pak. hari ini kita akan sharing yaitu pergunakan waktumu. Pergunakan waktumu. Nah, setiap orang kan pasti memahami dengan benar teman-teman bahwa saya dan teman-teman ini ada di dalam perjalanan waktu, ya, di mana setiap kita memiliki waktu yang sama, 24 jam dalam sehari yang Tuhan anugerahkan atas setiap kita. Nah, waktu dan kesempatan ini adalah benar-benar sangat berarti bagi kita tentunya, sebab disinilah kesempatan kita untuk boleh memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita dan apa yang Allah harapkan. Nah, itu sebabnya kita pengkhotbah berkata di dalam pengkhotbah pasal 3, saudara-saudara, untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Dan itu tidak bisa kita bantah. Nah, dengan demikian, setelah kita mengenal Tuhan, kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan kalau ditinjau dari kitab Mazmur 70 hingga 80 tahun, wow, itu sangat singkat dibanding dengan kekekalan yang unlimited, yang tidak terbatas. Nah, cuman masalahnya adalah kita tidak mudah mengarahkan keberadaan kita ini, pikiran kita ini, untuk menghayati dunia yang tidak pernah kita tahu sebelumnya, yaitu kekekalan. Nah, kekristenanlah yang membawa perubahan itu, di mana kekristenan itu dilandasi oleh ajaran Kristus, di mana dia juru selamat satu-satunya. Nah, ketika kita menyadari bahwa ternyata di balik hidup yang kita hidupi hari ini ada kehidupan yang lain, yaitu kehidupan yang sesungguhnya, di mana penuh dengan keteraturan segala sesuatu. Nah, kita dicoba diarahkan ke sana. Dan ini juga salah satu motivasi dari kita dan gereja di mana kita bernaung mengarahkan kita supaya waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita 70-80 tahun di samping kita bertanggung jawab dengan diri kita, keluarga besar, gereja, bangsa, dan negara. Tetapi jangan lupa, pertanggungjawaban yang tidak bisa dihindari adalah kepada Tuhan, teman-teman. Nah ini loh, jadi untuk segala sesuatu ada masanya. Saya tahu
Home Nusantara 5 ini banyak anak-anak muda, masih tergolong muda. Tetapi ingat, di balik waktu yang engkau miliki hari ini sudah seharusnya mendesain begitu rupa apa yang harus kulakukan, ya Tuhan. Ya. Nah, untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Bahkan pemazmur juga memberikan satu teguran bagi kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, hingga beroleh hati yang bijaksana. Nah, di dalam memanage waktu ini, ingat teman-teman, semua kita akan diuji oleh waktu. Nah, saya berharap komunitas kita ini bukan hanya sekedar tempat kumpul, tetapi disinilah kita boleh saling memperlengkapi, diingatkan, ditegur, menunjukkan implementasi dari kasih yang menjadi sentral utama dari ajaran Tuhan Yesus harus bisa nampak di komunitas kita ini. Sekalipun tidak semua berdomisili di Jabodetabek, tapi ada yang dari Kupang, ada yang dari Salatiga, dan juga yang lain-lain. Nah, mari kita tunjukkan bahwa memang kita ini adalah satu komunitas yang betul-betul mau mempersiapkan diri di dalam kesempatan yang Tuhan beri. Supaya apa? Kelak engkau dan aku menjadi seperti Yesus dan sempurna seperti Bapa. Nah, ini bagaimana ini kita kerjakan ini, teman-teman? Yaitu ketika kita menyadari bahwa waktu tidak bisa kita ulang kembali. Seandainya kita berpikir waktu ini bisa diulang, sementara di waktu-waktu yang lalu telah banyak mewarnai hidup kita, bisa hal yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Nah, kalau itu kurang bagus, kita bermaksud bagaimana supaya bisa memperbaharuinya. Akan tetapi, teman-teman, waktu nggak bisa diulang. Ya, dia akan terus bergulir. Tetapi ingat, akan ada ujung dari waktu. Akan ada ujungnya. Nah, ini sering-sering kita tidak menyadari dengan beranggapan, masih muda, masih gampang, ntar gitu ya. Nah, tadi siang saya coba nonton pertandingan bulu tangkis, dan salah satu running text-nya menghimbau di mana Pemkab Bekasi, Kabupaten Bekasi, supaya waspada dengan megatrust. Wow. Begitu saya baca itu, ya saya kebetulan juga tinggal di Bekasi kan, di kabupaten. Wah, sudahlah, waspada aja. Tapi dari situ kembali saya melihat, teman-teman, bukan cuman ancaman itu. Badai PHK di mana-mana. Ya, di mana juga perjalanan hidup ke depan makin ribet. Nah, tentunya di komunitas kita ini saya menghimbau, ingat, engkau harus bijaksana. Nah, kalau engkau memiliki berkat, rezeki, ingat harus bijaksana. Ya, tidak boleh serta-merta diumbar segala sesuatu. Dan belajar mempergunakan apa yang ada. Ajar kami menghitung hari kami begitu rupa, kata pemazmur, supaya kita boleh beroleh hati yang bijaksana. Nah, bijaksana di sini maksudnya adalah supaya segala tindakan kita itu betul-betul bisa tepat seperti yang Tuhan mau. Nah, hati yang bijak ini, teman-teman, tidak akan pernah bisa kita miliki kalau kita tidak menginvestasikan waktu kita bagi Tuhan, tanpa mengesampingkan atau menelantarkan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, sementara ada yang sudah ibu rumah tangga mempersembahkan waktunya kepada Tuhan, bukan berarti dia mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Waktunya dia mengurus keluarganya harus dia penuhi. Waktu dia memasak untuk keluarganya harus dipenuhi. Waktu dia untuk beribadah dia juga harus memenuhi. Semua kita. Entah kita juga sebagai seorang suami, ya harus betul-betul hikmat tadi itu sehingga mampu kita mengelola, mempergunakan waktu kita itu semaksimal mungkin. Nah, namun teman-teman, perlu juga kita harus pahami bersama
bahwa Allah lah ada di dalam sang waktu itu. Ya, Allah. Itu sebabnya. Berarti kebersamaan kita seperti ini di komunitas Home Nusantara 5 nikmati dengan maksimal. Tetapi ingat, komunitas ini adalah mengarahkan kita supaya nilai-nilai yang kita dapatkan, kita pelajari, kita gumuli, ya, kita renungkan. Ini harus betul-betul teraplikasikan di dalam kehidupan rumah tangga masing-masing, kehidupan keluarga masing-masing. Ya, jadi dengan ketekunan teman-teman mengikuti Home Nusantara 5 harus berdampak atas hidupmu, atas orang-orang yang kau cintai. Dengan tekunnya engkau mengikuti komunitas ini harus semakin nyata kasihmu, kepedulianmu kepada orang-orang sekelilingmu. Di sini loh menjadi tuntutan bagi kita. Makanya kekristenan itu harus kita pahami tekanannya, nilainya bukanlah di perkara-perkara spektakuler. Ya, tekanan atau nilai dari kekristenan kita bukan menjadi salah satu fasilitas untuk mempermudah menjalani hidup, bukan. Tetapi tekanan atau nilai dari kekristenan yang mau kita hidupi untuk kita kenakan adalah kita supaya taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa? Karena engkau dan aku, teman-teman, tidak hadir, tidak ada dengan sendirinya ke muka bumi ini. Tetapi ada pribadi yang mulia yang berkehendak engkau dan aku diadakan di muka bumi ini. Dan ketika tiba waktunya, tiba saatnya, kita akan pulang menghadap Dia. Berarti kita membawa satu pertanggungjawaban. Itu sebabnya Alkitab mengingatkan, manusia harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia lakukan. Entah itu baik dan jahat. Nah, ketika kita menyadari hal seperti ini, teman-teman, betapa berartinya waktu yang kita miliki. Jangan sampai waktu kita banyak terbuang, yaitu di luar dari hal-hal yang mengarahkan kita terjurus kepada surga. Bahkan waktu saudara harus lebih banyak bersama dengan keluargamu. Buktikan bahwa hidupmu dan hidupku itu harus sepenuhnya ada di dalam waktu itu. Harus ada di dalam waktu itu. Nah, disinilah kita menyadari ternyata orang ya, kalau semua lagi jalan baik-baik, semua oke, wow, tidak peduli. Tapi ketika ada seseorang di masa-masa tertentu, ia kembali memiliki satu kesadaran di mana untuk memanage waktunya dengan baik. Salah satu contoh misalnya, seperti yang saya alami beberapa tahun lalu, teman-teman, ketika saya sakit, wow, saya pikir sudah akan berakhir kan gitu ya. Ya udah. Dan di situ saya menyadari, iya ya Tuhan ya, ternyata untuk baik itu tidak bisa mendadak loh. Untuk sungguh-sungguh bertobat itu tidak bisa mendadak. Tapi disinilah kita memahami ya, kemahakuasaan Allah, kesabaran Allah di dalam mengayomi setiap kita. Wow. Nah, dari situ saya belajar, kita tidak perlu fokus pada hasil yang akan kita raih. Tetapi bertekunlah menjalani prosesnya di dalam waktu yang teman-teman miliki. Karena hasil itu sudah pasti tidak mengkhianati proses. Jadi, engkau dan aku harus memetakan waktumu mulai dari saat ini. Kita nggak tahu hidup ini bagaimana ke depannya. Ya, di mana gejolak dunia juga yang dihantui oleh resesi ekonomi tidak bisa dibantah. Kebutuhan-kebutuhan yang urgent bagi manusia semakin tidak terjangkau. Dan saya tidak setuju ketika ada orang berkata, ketika orang lain krisis, kita tetap eksis. Saya nggak setuju dengan itu. Karena yang saya pahami adalah Allah itu adil. Allah itu maha bijaksana.
Bagaimana mungkin Allah hanya menaruh kepedulian, kasih kepada sekelompok orang, dan tidak mempedulikan sekelompok orang? Enggak. Jadi, dengan engkau dan aku menjadi Kristen, ya, di mana tekanan atau nilainya kita hidup di dalam ketaatan. Nah, ketaatan ini harus diuji oleh waktu. Seseorang bisa takut kepada Tuhan ketika dihantui oleh satu tekanan atau masalah yang berat. Tetapi bagaimana ketika hidupnya semua oke-oke saja, baik-baik saja. Rumah tangga oke, pekerjaan mantap, istri baik, anak-anak berprestasi. Wow, seolah-olah kita nggak butuh apapun. Tetapi ingat, bagaimanapun eksisnya hidup kita di dunia ini, kita pasti akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan itu. Nah, dan kita tahu apa yang dituliskan oleh Salomo ini, teman-teman. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Di sini kita baru menyadari bahwa manusia sangat terbatas, tidak bisa menanggulangi apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi kalau engkau memperhatikan Pengkhotbah pasal 3 itu, di mana di situ kan ada padanan kata yang saling bertolak belakang. Ada lahir, ada mati. Tetapi perhatikan, di bagian terakhirnya itu, saudara-saudara, ayat yang ke-8, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apa yang bisa kita petik di sini? Tadi di ayat yang kedua ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Berarti ketika kita hidup, ketika kita ada, ingat kita sebenarnya sudah ada di dalam proses kematian. Tetapi ingat janji Allah di ayat yang ke-8 ini bagian terakhir, kita mau mengakhirinya dengan shalom, dengan damai di dalam waktu yang Tuhan beri. Saya tahu ketika Tuhan perkenankan kita hidup ada di dunia ini, Allah tidak iseng-iseng menciptakan Sutardi. Allah tidak iseng-iseng menciptakan Kak Lius dan juga teman-teman yang lain, ya. Allah tidak iseng-iseng. Allah betul-betul ada di dalam tuntunannya, kehendaknya mengadakan aku dan engkau. Sekalipun di dalam perjalanan hidup ini, derayan air mata tidak bisa kita tampik, ya. Bagaimana susahnya menjalani hidup ini. Ketika orang hidup suka-suka, kita yang mengaku percaya kepada Tuhan dituntut harus mengikutinya. Ini nggak mudah, teman-teman. Tetapi lihat, sekalipun di awal, dimulai dari berbagai hal yang menyakitkan, menyulitkan. Ingat, suka duka silih berganti mendatangkan kebaikan, ya. Tetapi ingat ayat yang ke-8 itu. Sekalipun demikian, Allah menghendaki engkau dan aku ada di dalam sebuah ketentraman. Bukan hal-hal yang bersifat semu sementara, tetapi ini akan menjadi fakta. Di mana dikatakan kita boleh damai. Ada waktu untuk damai. Inilah yang kita nantikan, saudaraku. Bahkan, kalau teman-teman perhatikan, renungan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Erastus Sabdono di hari Selasa kalau tidak salah, di bagian terakhir ketika topiknya menjurus kepada hal-hal ketika ada yang mencoba memberikan satu argumen bagaimana itu tentang surga. Sementara kita di Rehoboth sudah diajari surga itu adalah pengulangan dari dunia kita hidup hari ini dalam kesempurnaan. Nah, kalau segala sesuatu sudah di dalam kesempurnaan, teman-teman, kita sudah pasti damai, tentram, sentosa. Berarti engkau dan aku dituntut mengelola waktumu dengan bijak. Ya, mengelola waktumu dengan bijak. Ingat, kita tidak perlu tahu kapan waktunya akan menjawab setiap permohonan kita. Dan yang penting, engkau dan aku harus terus berupaya berubah dan menaikkan permohonanmu di dalam waktu yang tepat, bukan di kecepatan waktu kita. Karena ada orang maunya supaya cepat-cepat Tuhan jawab. Loh, Tuhan itu kan tidak seperti yang kita mau. Allah itu tidak bisa diatur oleh siapapun. Dia otonom.
Dia sempurna. Tetapi ada satu hal yang harus kita syukuri, teman-teman, di mana engkau dan aku mewarisi naturnya Allah. Engkau mewarisi naturnya Allah. Naturnya Allah itu apa? Alkitab mencatat Allah itu kasih adanya. Bahkan engkau dan aku diberi keistimewaan dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah memiliki budi pekerti. Nah, kemampuan inilah yang Allah berikan kepada kita di dalam menggulirkan hari-hari kita di dalam waktu yang ada, supaya betul-betul memiliki nilai harapan seperti yang Bapa mau. Nah, dengan demikian, yang harus kita lakukan, mari kita petakan waktu kita setiap hari. Buat jadwal, buat roster. Ibarat kalau orang lagi dalam kurang sehat begitu ya, atau sakit, dan ketika ia dirujuk ke dokter, dokter memberikan resep dan juga obat. Wow, lihat, perhatikan itu. Coba kita telisik diri kita. Kita sangat tekun untuk mengkonsumsi obat yang diresepkan dokter dengan teratur. Ya, nah, tetapi mengapa kita tidak mencoba mengaplikasikan itu untuk se-strict mungkin, sedisiplin mungkin, di mana kita ada di dalam waktu bersama dengan Tuhan. Dan saya harapkan teman-teman, Home Nusantara 5 ini, komunitas Home Nusantara 5 ini, besok kita akan menjalani puasa bagi yang mampu. Tapi latih dirimu, ya. Dan ini memang bukan satu kemutlakan, tetapi ingat, ketika engkau menata waktumu, ketika engkau mencoba mengatur waktumu, engkau juga pasti membawa dirimu kepada hal-hal di mana yang bisa membuat engkau untuk boleh berubah. Karena waktu tidak bisa diulang kembali. Kita boleh memiliki harta benda berupa emas, ya, dan juga deposito, tetapi ingat, emas yang kita punya, uang yang kita punya tidak akan bisa membeli waktu sejengkal, saudara-saudara. Bahkan Alkitab berkata, kita tidak berkuasa menambahkan sehasta pada umur kita. Wow. Dengan demikian, yuk, mari kita sadari bahwa kita ada di dalam perjalanan waktu. Jadi mulai dari sekarang, petakan waktu setiap kita. Yang kedua, ingat, waktumu harus kau investasikan bersama dengan orang-orang yang kau cintai dalam bingkai mengabdi kepada Tuhan. Karena begini, yang saya temukan belakangan ini ya, kadang-kadang untuk mempercakapkan hal-hal yang rohani itu begitu mudah. Tapi ada satu hal yang membuat hati saya miris, dan ini juga saya melihat diri saya. Mengutarakan hal-hal yang rohani itu tidak sulit, teman-teman. Tetapi bagaimana mewujud nyatakan hal-hal rohani itu? Ini persoalannya. Dan itu harus bisa kita buktikan di mana? Di keluarga kita dulu. Dengan demikian, engkau sebagai seorang ayah, engkau sebagai seorang ibu, engkau seorang dengan anak, jangan pernah korbankan waktumu yang sudah engkau atur bersama dengan keluargamu. Karena Allah kita juga adalah Allah yang maha cerdas bijaksana. Dia mau engkau dengan keluargamu memiliki momen-momen tertentu di dalam perjalanan hidup. Dengan demikian, teman-teman, di renungan singkat malam ini, saya mau menghimbau kita, ingat, pergunakan waktumu dengan memetakan waktumu setiap hari. Yang kedua, jangan korbankan waktumu dengan yang lain kepada keluargamu, tapi nikmati waktumu bersama dengan keluargamu dalam bingkai pengabdian kepada Tuhan. Sehingga ketika tiba waktunya, bagimu dan bagiku, Allah boleh berkata menyambut kita,
masuklah hai hambaku yang setia. Wow, ini penantian kita. Teruslah bertarung, teruslah setia di komunitas Home Nusantara 5. Dan di pundak teman-temanlah bagaimana masa depan gereja kita. Dan juga kelangsungan iman Kristen di muka bumi ini. Saya akhiri sampai di sini. Kita akan sharing satu dengan yang lain. Mantap. Saya serahkan kepada PIC-nya. Ya, Pak Sutardi, terima kasih atas sharingnya malam hari ini. Oke. Ya, sebelum ke diskusi teman-teman, sharing Pak Sutardi tadi sangat memberkati kami semua, kita semua, mengingatkan kembali bahwa memang waktu itu selalu pasti akan ada ujungnya. Tanpa kita sadari, mungkin kita juga sadar kali ya, sekarang aja tuh udah bulan September gitu, kayaknya baru kemarin Januari, baru Natalan, tahun baru, sekarang ternyata udah September aja gitu, udah mau menuju akhir tahun lagi gitu. Merasa waktu itu cepat banget gitu berlalunya. Dan di situ juga kita harus sering-sering koreksi diri ya, kita sudah sejauh mana dengan waktu yang sudah kita habiskan ini gitu. Terima kasih atas sharingnya Pak Sutardi. Sekarang kita akan buka untuk diskusi. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan di open mic. Silakan Saya ingin bertanya. Dengan siapa itu? Oh, Kak Elia. Oke, silakan Kak Elia. Oh, Terima kasih Pak Sutardi untuk firman-Nya sangat luar biasa, menguatkan saya secara pribadi. Terima kasih Pak. Berbicara mengenai waktu ya Pak ya. Ya. Tentu waktu itu pasti ada ujungnya. Yang kita tahu pasti seperti itu. Ini ada dua hal Pak yang ingin saya tanyakan. Ya. Yang pertama, kan segala sesuatu ada waktunya ya Pak ya. Betul. Apapun itu. Lalu ketika kita berdoa, lalu ya kita punya iman, punya pengharapan agar apa yang kita sampaikan bisa Tuhan jawab sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi pertanyaannya, kadang tuh menjadi ragu karena kok rasanya itu nggak dijawab begitu Pak. Rasanya apakah ini saya salah bertanya atau salah berdoa atau bagaimana? Jadinya apakah harus menunggu? Nah itu kira-kira waktu yang tepat itu seperti apa? Itu yang pertama Pak. Lalu yang kedua tadi masalah waktu dengan keluarga Pak ya. Ya. Ini saya punya kawan baik lah. Ini tinggal di Medan begitu. Nah kan waktu keluarga nih bersama keluarga. Tetapi mengapa dia curhat sama saya Pak begitu. Sering curhat juga sama saya. Kawan baik saya ini punya waktu keluarga. Tapi keluarganya itu karena sibuk mungkin Pak. Saya nggak ngerti sibuk. Ya. Sibuk. Lalu kayak punya 10 anak Pak. Dia kawan baik saya itu anak ke 8. Ya. Jadi mungkin karena sibuk dan sebagainya, lalu kayak tidak merasa diperhatikan. Nah itu kira-kira bagaimana Pak? Apakah ya saya memberi nasihat bagaimana ya untuk biar bisa menenangkan kawan baik saya ini bahwa ya dicoba aja ngobrol sama orang tuanya, mungkin biar ada hati ke hati begitu Pak. Karena mungkin ngurus banyak anaknya dan sebagainya, ada yang udah nikah dan mau nikah gitu. Jadinya pasti wah luar biasa chaos begitu Pak. Jadi kayak merasa tidak diperhatikan begitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke. Saya langsung jawab yang nomor 2 dulu ya. Eldia Prasgia. Iya Pak. Oke. Nah, mengenai kesibukan bukanlah alasan di mana kita ditelantarkan oleh keluarga kita. Semua orang punya kesibukan. Tetapi pertama harus dipahami dulu, kita tidak pernah bisa memilih keluarga, yaitu di dalamnya ada ayah dan ibu kita dan saudara-saudara kita. Bahkan untuk konteks yang sudah menikah, ingat, orang tua itu adalah anugerah. Anak itu adalah pemberian. Tetapi masalah pasangan hidup itu adalah pilihan. Berarti kita harus bertanggung jawab dengan pilihan kita. Nah, yang harus bisa
nanti uh, disarankan kepada teman kita itu adalah, pertama, dia harus bisa menerima kenyataan itu dulu. Karena kita tidak pernah bisa memilih siapa orang tua kita. Ya, tidak bisa. Itu dulu yang harus dipahami. Kalau umpamanya kita bisa memilih, mau keluarga ini, dari suku ini, dari ras ini, wow. Tapi ingat, itu adalah kewenangannya Allah atas hidup kita. Bahkan, kalaupun umpamanya keadaan keluarga itu, atau keadaannya dia, tidak sebaik mungkin yang diharapkan, dia perlu tahu bahwa Allah tetap berdaulat, tetap juga memberikan waktu yang sama, bukan? Bukan karena dia 10 bersaudara, jadi waktunya jadi terbatas. No, enggak. Bahkan, kalaupun misalnya teman kita itu dilahirkan dari keluarga yang kurang beruntung dalam tanda petik ekonomi misalnya. Ini harusnya menjadi pecutan. Ini harusnya menjadi stimulus rangsangan bagi dia. Kenapa? Allah mengadakan dia ke dunia ini. Bukan iseng-iseng, bukan barang rongsokan. Tapi Allah mau di tengah-tengah apa yang dihadapi, ia menemukan bahwa dia berharga. Dengan demikian, saya mau berani katakan, ya, buat teman kita itu, dia boleh terlahir dalam keluarga miskin, susah. Pokoknya tambahin hal-hal yang negatif. Tapi ingat, kalau sampai hidupnya dia berakhir di kemiskinan, di kesusahan, di kekecewaan, itu mutlak salahnya dia. Karena Allah membekali kita akal dan pikiran. Jadi, di samping berdoa buat dia, ya tentu berikan pemahaman yang bisa diterima melalui logikanya dulu. Karena kadang-kadang orang yang kecewa, dia pun akan berkata, kok mah nggak ngerti apa yang kualami. Selalu begitu. Selalu begitu. Tapi nggak apa-apa. Bersyukur kalau engkau masih didengarkan. Engkau masih dianggap sebagai sahabat yang bisa bertukar pikiran. Nah, yang kedua, mengenai masalah waktu yang tepat itu seperti apa? Pertama, kita koreksi dulu apa yang kita minta itu kepada Tuhan dalam kategori keinginan atau kebutuhan. Nah, itu dulu. Kita harus identifikasi dulu. Permintaan kita itu, permohonan kita itu, ini keinginan atau kebutuhan. Salah satu hamba Tuhan, ya, pendeta almarhum Eka Dharmaputra, menuliskan dalam bukunya begini, yang sering dicari manusia itu bukanlah kebutuhannya, tapi keinginannya. Nah, itu. Nah, terus apalagi yang bisa kita pahami? Kapan itu waktu yang tepat? Pertama, sadarilah kalau memang itu kebutuhanmu, kalau memang itu yang kau perlukan, percayalah Allah yang punya langit dan bumi. Masa tidak tahu kalau memang itu yang kita butuhkan dan kita perlukan. Tapi seringkali kita tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Apalagi dengan zaman modern sekarang ini. Karena mata kita ini terlalu silau dengan banyak hal. Mata kita ini sudah terlatih melihat mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Lidah kita ini juga sudah terpola. Ini enak, ini kurang enak. Sehingga seiring dengan waktu yang kita jalani, di sini terbentuk nih banyak memori nih. Kita memiliki standar-standar tersendiri. Padahal Alkitab bilang begini, kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti kita harus hidup seperti percaya kita kepada Dia. Ya kan? Bahkan firman Tuhan berkata, Paulus, aku hidup bukannya aku lagi. Melainkan, ini nggak gampang diterjemahkan, saudara-saudara. Membaca, mengorbankan ini gampang. Maksudnya, tidak hidup, bukan aku lagi hidup, melainkan Kristus. Nah, Kristus yang seperti apa? Berarti Kristus yang dikisahkan di Alkitab. Yang kita percayai dia adalah anak Allah. Yang menaruh belas kasihan tanpa memandang bulu apapun yang dihadapi. Jadi waktu yang tepat itu adalah pertama, analisa dulu. Ya, teliti dulu. Itu kebutuhanmu atau keinginanmu. Yang kedua adalah kita tidak pernah bisa memaksa Tuhan dengan berdalih, Tuhan aku ini, enggak. Dia maha bijaksana, terlalu cakap memelihara hidupku dan juga hidup teman-teman. Begitu, Kak Elia, yang bisa saya berikan tanggapan. Ya, Mungkin ada teman? terima kasih Pak. Saya ada tambahan sedikit Pak. Berkaitan tadi Pak, yang pertanyaan kedua saya Pak. Ini kawan saya ini kan
dia wanita ya Pak ya, begitu. Anak ke-8. Jadi istrinya gini Pak, istilahnya kayak selalu disuruh untuk kerjaan rumah dan sebagainya. Padahal kakaknya mungkin nganggur dan sebagainya gitu loh Pak. Jadinya kayak merasa, saya nggak ngerti, kan kawan saya ini kan orang Batak gitu ya. Saya nggak Ya, ngerti, saya orang Jawa Pak, saya orang Jawa. Jadi saya nggak ngerti budaya sana bagaimana, apakah memang orang Batak itu kalau sama wanita itu apakah disuruh harus gini-gini atau bagaimana gitu loh Pak. Jadi saya juga pengen menyarankan bagaimana yang tepat gitu loh. Karena kawan saya ini juga curhat sama saya juga, kayak merasa tertekan juga di keluarga gitu. Jadi kayak nyari tempat untuk aman gitu, wah sulit-sulit. Mau menyendiri aja teriak sana teriak sini, udah kacau Pak, begitu Pak. Itu sih Pak tambahannya Pak. oke. Memang ada budaya-budaya tertentu yang mempengaruhi juga bagaimana kita memperlakukan keluarga kita. Dan biasanya kalau di orang Batak misalnya, memang itu kentara banget tuh. Bagaimana ia memiliki perlakuan yang lebih terhadap yang pria kepada anak lakinya. Dan sebaliknya, kurang eh, dalam tanda petik kurang baik memperlakukan anak perempuannya. Tapi itu mah dulu-dulu, nggak tahu kalau masih ada. Makanya begitu kau bilang begini, waduh, loh di mana Kristen yang mereka pahami kan gitu. Nah, di sisi lain, kalaupun umpamanya dia merasa yang sering disuruh, berarti kan 8 bersaudara. Berarti ini kan kedua dari bawah. Ya dia yang ada di rumah, ya dialah. Justru karena dia mengenal Tuhan, ya tunjukkan. Walaupun dia disuruh, yang selalu direpotkan, oh haleluya. Kebersamaan ini kan gak lama. Jangan nanti begitu udah kehilangan, baru menyadari, baru tahu apa yang dia punya. Nah orang kadang-kadang seringkali begitu. Giliran dimintain ini, jangankan itu, saya 8 bersaudara. Saya 8 bersaudara, saya ini termasuk orang yang dipercaya bro di rumah. Ya, jadi karena saya orang kepercayaan, saya dipercaya untuk megang kunci nih. Kunci kayak etalase begitulah ya. Etalase begitu jualan udah. Nah, jadi kalau Desember itu kan kita bikin beberapa kue itu. Nah, salah satu yang bisa saya ambil dikit-dikit itu adalah kacang tojin, orang Batak bilang kan. Ah, udah. Wah, itu kan enak itu. Nah, saya yang pegang kunci. Saya yang pegang kunci kadang-kadang iseng-iseng ya udah saya ambil sedikit. Karena enak, ya berlanjut. Walaupun dikit-dikit kan ketahuan juga, saudara. Akhirnya dari situ, aduh, saya mengkhianati kepercayaan. Lo kok bisa berkurang begini? Kan kamu sendiri yang pegang kunci gitu ya. Aduh, saya bilang gila ya. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Jadi saran saya buat teman kita itu ya, ketika engkau juga bersama dengan dia memberikan nasihat, bilang bersyukur engkau masih bisa direpotkan. Bersyukur engkau masih disuruh-suruh. Ada waktunya kok. Apalagi kalau misalnya nih 10 bersaudara seumur begini. Wow, berapa lama lagi dia menikmati kebersamaannya kalau itu misalnya bersama dengan orang tuanya. Nah, kalau itu umpamanya bersama saudara-saudaranya, dia yang selalu disuruh-suruh, buktikan bahwa dia juga bisa mandiri. Iya kan? Dia bisa mandiri, tidak tergantung hidup dari saudaranya. Karena kadang-kadang kita sendiri tidak menghargai diri kita. Udah jelas misalnya uang jajannya selalu dari kita, nggak bisa disuruh, ya nggak kan nggak tahu diri. Jadi harus tahu itu. Nah kalau diumpamanya, nah seringkali kita menuntut orang lain menghargai kita, tapi kita tidak menghargai diri kita. Ah, itu masalahnya. Tapi tentu dengan pertemananmu, dengan dukunganmu, ya boleh survive dan pikirannya boleh terus dibaharui. Jangan lelah untuk mensupport dia. Ya, sip. Terima kasih Pak, Tuhan Oke. memberkati Pak. Masih ada yang terganggu jiwanya? Oke, semua senyum-senyum ya. Haleluya. Wow. Ayo, sebelum yang lain bicara, saya lanjutin deh. Tadi sebelum Pak Sutardi sampai, saya mau nyampein satu hal sih. Dan wah, puji Tuhan ini sangat-sangat relate ya sama yang disampaikan Pak Sutardi tentang khotbah Peres yang tentang sabatikal ya, Ya, mengasingkan diri. Wah, ya.
sebenarnya itu relate juga sama apa khotbah Pak Eras mungkin minggu lalu ya di beberapa tempat tentang menginvestasikan waktu untuk hal yang lebih benar atau menginvestasi waktu kita bukan untuk yang sia-sia. Bahkan sampai dengan kata-kata ekstrim, jangan investasikan waktu kita di gereja yang salah. Wow, ini benar-benar beberapa dari kita ini kan karena ini kan di daerah, nggak semuanya ada di GSKI gitu. Beberapa di gereja umum yang bahkan di gereja-gereja yang non GSKI. Kita nggak mau bilang gereja non GSKI itu sesat atau salah, nggak. Itu bukan hak kita untuk berkata seperti itu. Tetapi Ya, kita mesti memperkarakan ya, Pastor Radi ya. Apakah di tempat itu kita benar-benar bertumbuh? Apakah di tempat itu kita benar-benar makin dewasa? Atau kita hanya menginvestasi waktu kita hanya sekedar hadir, nggak enak sama yang lain, atau nggak enak sama apa pengurus, atau mungkin kita bagian dari pelayan yang nggak enak kalau nggak datang, nggak enak karena sudah ditunjuk, apalagi nggak enak karena kita digaji, terus kita hadir, tapi tanpa sadar waktu kita yang sudah apa sampaikan tadi, waktu kita makin berkurang. Ini berlaku buat semua hal, nggak hanya di lingkungan gereja. Di pekerjaan pun gitu. Saya sering mengingatkan kepada teman-teman, ayo kita digaji sama perusahaan 8 jam sehari. Jangan sampai kalian tuh 8 jam tidak bekerja 8 jam. Wah, kalian tuh jahat loh sama perusahaan. Kalian dibayar, waktu kalian tuh dibeli 8 jam sama perusahaan, tapi kalian nggak 8 jam di kantor. Kalian nggak benar-benar menghabiskan waktu kalian. Kalian masih bisa main-main. Ya kalau ngantuk bolehlah sekali-sekali apa biar seger dikit lihat handphone. Tapi kalau ngeliat handphonenya 5 jam tapi kerjanya cuma 3 jam, wah itu keterlaluan gitu. Dan ternyata tentang menghabiskan waktu sia-sia ini nggak hanya dalam gereja loh. Nggak hanya berarti nggak ada di apa lingkungan apa rohani aja. Ternyata lingkungan hari-hari pun karena kita mengerti ya. Kita diajar setiap hidup kita adalah setiap bagian dari hidup kita itu rohani semua. Jadi kalau kita memperlakukan pekerjaan kita dengan membuang waktu atau kita menyia-nyiakan waktu kita, itu kita termasuk jahat di mata Tuhan. Dan kalau kita dikasih waktu 70 tahun aja kita males-malesan, coba kita pikirin, gimana kalau kita dikasih hidup kekal? Nggak mungkin gitu, nggak mungkin kita bisa maksimal gitu. Tapi harusnya kita bisa sampai pada, wah 8 jam sehari ini kurang gitu buat kerja. Atau mungkin ya kita bisa melakukan kegiatan dalam sehari itu mungkin 16 jam ya. 8 jam kerja, 8 jam di rumah, dan 8 jam istirahat. Kita 16 jam deh kita waktu hidup kita ngerasa kurang. Kenapa? Karena banyak hal yang kita mau lakukan tapi waktunya udah mau habis. Sedangkan kita tahu tubuh kita butuh istirahat. Kita mesti istirahat malam supaya besok bisa kerja lagi. Nah, harusnya tuh kita ada di posisi atau di tingkat di mana ayo kita harus sudah mulai waktu-waktu hidup kita tuh mulai kita perhitungkan dari detik ke detik seperti pengkhotbah tadi bilang. Semua ada waktunya, tetapi waktunya pun harus kamu yang berikan. Yang tadi Elia bilang, wah nggak ada waktu. Sebenarnya kita nggak pernah punya waktu gitu. Buat berdoa pun nggak pernah punya waktu. Kita yang harus memberikan waktu kita atau jangan menyisakan waktu karena nggak ada sisa. Pak Eras tuh khotbahin udah lama ya. Jangan menyisakan. Kenapa? Karena nggak akan punya sisa waktu gitu. Kita yang harus memberikan atau menyempatkan waktu kita. Ya bahasa kasarnya adalah awalnya kita paksakan gitu. Sampai akhirnya itu jadi kehausan. Dan buat teman-teman di sini, ya kita juga home. Yang di sini mungkin kita jam 7, yang di timur udah jam 9. Kita tahu kita nggak akan punya waktu gitu. Kita nggak mungkin punya waktu untuk menyediakan 2 jam atau mungkin kadang sampai 3 jam kalau kita nggak benar-benar menyempatkan. Wah, ada yang kesibukan yang lain, apakah kita bisa tinggalkan dulu? Nah, seberapa berharga atau seberapa kita menghargai waktu itu? Makanya sampai Pak Eres kenapa bilang sampai mengasingkan diri itu karena dia pengen waktunya itu nggak mau dihabiskan untuk sia-sia ngobrol sama orang yang nggak tepat atau hanya melakukan sesuatu yang membuat makin berdosa. Itu sangat-sangat apa menyedihkan sih. Dan mudah-mudahan semoga khotbah hari ini yang disampaikan materinya bisa mengingatkan kita kembali, yuk investasikan waktu kita dengan benar ke arah yang paling benar itu. Nggak hanya sekedar investasi waktu yang sia-sia. Dan kalau udah tahu udah sia-sia, harusnya kita mulai sadar dan mulai memperkarakan. Kita nggak punya banyak waktu lagi. Yang sampai udah tahu sia-sia, masih diterusin. Gitu ya Pak Suradi ya. Kita ya, udah tahu sia-sia gitu, masih diterusin. Kita kadang habis pikir ya, kenapa begini orang ya? Aduh, udah tahu pekerjaannya misalnya dia tahu, wah dia harusnya bisa bekerja lebih gitu, tapi dia nggak bekerja lebih. Dia menyia-nyiakan waktunya di satu perusahaan. Harusnya mungkin dia bisa pindah ke perusahaan lain yang bisa membuat dia lebih berkarir atau dia lebih punya kemampuan lebih. Tapi motivasi jangan uang, motivasi adalah meningkatkan diri. Nah, cuma pertanyaannya sampai di mana kita
apakah kita udah sampai di posisi itu atau ternyata pertanyaan buat kita masing-masing, kita masih menyia-nyiakan waktu kita. Gitu dari saya. Makasih Pak Sulardi. Oke, nah jadi eh, seperti apa yang disampaikan oleh Kak Lius tadi, teman-teman ya. Oke, jadi gini, eh, ada memang waktu-waktu khusus di mana itu tidak bisa diganggu oleh apapun. Tetapi ada juga waktu-waktu yang umum tanpa kehilangan makna khususnya. Kenapa saya berkata demikian? Alkitab bilang begini, lakukanlah segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan. Jadi, teman-teman jangan berpikir bahwa waktunya Tuhan itu di mana kita harus di komunitas Home Nusantara 5. Enggak, ya. Atau di gereja, bukan. Nah, seluruh waktu kita, perjalanan waktu kita itu adalah waktunya Tuhan. Tergantung bagaimana kita memahaminya, menghidupinya gitu loh. Ya. Jadi jangan terjebak. Semua waktu itu adalah waktunya Tuhan. Tetapi kita tahu orang pun umpamanya lagi melakukan tender, ya. Tetapi di dalam proyek tender tersebut dia menerapkan kebenaran-kebenaran yang dia pahami. Itu loh maksudnya. Nah, orang misalnya yang sedang menjalani hubungan dengan seseorang berpacaran, dia juga harus menghidupi kebenaran-kebenaran itu di dalam masa pacarannya. Dia menjadi otomatis terjaga, terlindungi gitu loh. Tidak gampang lagi digombalin, tidak gampang lagi dibujuk rayu. Nah, untuk itu kita harus paham itu, teman-teman. Ya. Oke. Pak Pujo ada tadi dari Salatiga. Monggo, Pak. Ada yang mau disampaikan? Salam. Shalom, Pak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Stardi. Saya diberkati melalui renungan singkat ini. Ya. Saya ingin tanya saja. Sehubungan dengan waktu, untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Yang ingin saya tanyakan, Pak. Kapan kita mengetahui atau mengetahui waktu Tuhan, Pak? Ya. Ya, itu aja Pak pertanyaan singkat. Terima kasih. Pertanyaan simpel, tapi tidak sesimpel itu. Tetapi akan saya coba menjawab, Pak. Oke. Kapan kita bisa tahu bahwa itu adalah waktunya Tuhan? Yang pertama adalah kita pasti akan ada damai, Pak. Ya, pasti ada damai. Nggak bisa dibantai itu. Itu adalah waktunya Tuhan. Dan tidak ada waktu di mana itu terpisah dari Tuhan. Tetapi bagaimana kita mengidentifikasi ini? Ini adalah waktunya Tuhan. Yang pertama, di mana kita mengalami damai sejahtera. Yang kedua adalah kita boleh menjadi berguna, berdampak atas sesama. Itu udah pasti waktunya Tuhan. Apalagi kita membingkai semua yang kita... Korek udah. Korek udah. Oke. Nah, apalagi kalau kita bisa membingkai semua perjalanan hidup kita di dalam waktu itu ada di dalam bingkai kasih yang sesungguhnya, yaitu kepedulian kepada sesama. Karena begini Pak Pujo, kadang-kadang yang saya soroti ya di gereja, kata kasih itu hanya identik diperdengarkan, diucapkan, tapi menjadi jarang di dalam perbuatan. Nah, jadi itu Pak ya, harus ada kedamaian, damai sejahtera. Yang kedua, bagaimana kita tahu itu adalah waktunya Tuhan? Kita berdampak dan berguna bagi sesama. Itu Pak yang bisa saya berikan, Pak Pujo. Ya Pak, terima kasih Pak. Tuhan berkati Apa Pak. Pak? Oke, di sini ada saya lihat Brian. Brian bisa buka mic. Kamu bisa menyampaikan sesuatu? Halo, Halo Pak. Oke, silakan. Aduh, Tadi kamu berikan itu bagi like atau apa? Oke. iya, bagi saya sudah sangat Brian enak tinggal sekali, di Pak. mana? Saya asli Sulawesi Tengah, Pak. Tapi sekarang di Maluku. Oh, kamu asli orang Palu. Poso, Pak, Poso. Oh, Poso. Oke, oke, oke. Saya pernah di Iya. Palu. Tahun berapa, Pak? Tahun 90.
tahun 94 kalau nggak salah. Waduh, belum lahir saya, Pak. Makanya saya tahu sedikit tentang Palu kan. Kalau kita di sana naik angkot kayak naik taksi. Tinggal bilang kita tujuh Iya, mana. Kalau dia setuju baru mantap. Oke. Nah, sekarang tinggal di Maluku. di Maluku, Pak. Maluku Utara, Pak. Oke. Di Bacan. Ini pemain tunggal atau ganda campuran? Ganda campuran, Pak. Udah punya Nah, istri. mantap. Oke. Tapi keluarga ada di Poso. Iya, di Poso, Pak. Orang Oke. tua di Poso, Pak. Oke. Oke. Ada yang mau kau sampaikan, Bung Brian? Tadi mungkin sudah sangat jelas, Pak, yang Sangat disampaikan mengenai mantap. mengenai Kan waktu tadi, Pak. bahwa Bung Brian adalah seorang yang betul-betul mengenal Tuhan dan pengenalanmu akan Tuhan itu harus dinikmati oleh istrimu. Siap. Bertarung ya. Oke. Iya. Ada lagi? Ini oke. Ini ada Nur Cahaya sih, Hombing. Bisa buka mic? Dia udah Nur Cahaya lagi. Wow, luar biasa ya. Halo. Ya, Pak. Oke. Tinggal di mana? Di mana? Kenapa, Pak? Tinggal di mana? Ditinggal di Bekasi, Pak. Oh, jangan-jangan tetangga saya. Enggak. Bukan ya? Oke. Sudah berkeluarga atau belum? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Jangan lama-lama ya. Bekerja di mana, Nur? Di TK Nusantara, Pak. Tempat istrinya Pak Daniel. Oke. Berjemaat di mana? GSKI Telios. Oh, Pak. Daniel. Ya, oke. Good. Oke. Tetap semangat ya. Baik, Pak. Oke, Tuhan berkati. Sip. Ada yang lain, teman-teman? Ayo teman-teman, ada lagi yang lain. Biasanya Kak Mila, Pak. Kak Mila biasanya suka bertanya. Siapa? Mana Kak dia? Mila, silakan. Oh, Kak Mila Atmaja. Oke. Oh, bukan kampus ya. Oke. Ayo, Kak Mila. Saya kalau bertanya sih ada sih, tapi berhubungan dengan doa, bukan waktu. Boleh nggak ya? Doa kenapa, Kak Mila? Kenapa? Ya gini, mengenai berdoa untuk orang yang belum kenal Tuhan gitu loh. Oke. Nah, satu sisi kan setiap orang diberikan free will. Ya. Nah, di sisi lain memang kita juga dianjurkan untuk mendoakan gitu supaya seseorang misalnya hatinya dilembutkan lah apalah gitu, dia boleh akhirnya dia boleh menerima Tuhan, boleh mengenal Tuhan gitu. Nah, tapi saya dalam hal mendoakan itu suka ragu-ragu gitu karena kan setiap orang dikasih free will, terus saya berdoa ada gunanya enggak gitu. Itu aja sih yang saya mau tanyakan. Oke, nggak ada yang salah dengan itu, Kak. Ya memang kita harus doakan orang, apalagi keluarga kita yang belum bertobat. Ya kita sampaikan dong. Jadi ingat, doa itu adalah bukan pemaksaan. Itu adalah permohonan kepada Tuhan. Dan tidak ada keharusan doa itu dijawab. Tapi kita mutlak harus berdoa. Paham ya? Jadi misalnya nih, ya bagus dong Kamila punya kepedulian kepada orang yang belum bertobat. Tetapi di sisi lain, di balik dari permohonan doa itu, kita juga adalah harus menampilkan bagaimana seorang pribadi yang hidup di dalam doa. Jadi, dengan kata lain begini, kita menjadi model dari apa yang kita doakan. Tentu ini tidak menarik mengacu kepada diri kita sendiri.
Tetapi atas apa yang kita pahami, kita mau hidup seperti yang Tuhan mau. Nah, orang kan tidak bisa lihat Tuhan secara langsung, secara kasat mata. Tetapi dengan melihat hidupnya Kamila, yang meneladani hidupnya Kristus, orang yang kita doakan tadi, wah ini manusia satu ini kok beda ini ya. Kok tambah lembut ya. Kita jahatin pun dia tetap aja senyum. Kenapa ya? Nanti dia akan tahu, oh dia Kristen. Gitu loh. Jadi nggak salah. Betul, semua orang punya kehendak bebas. Dan kita tidak boleh intervensi itu. Jangankan kita. Tuhan Allah sendiri pun tidak intervensi kehendak bebas manusia. Ya kan? Tetapi free will kita ini harus betul-betul dikontrol, diarahkan kepada Tuhan. Jadi untuk doa dan free will itu tidak ada hal yang bertentangan di situ. Bagus punya kepedulian berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum bertobat. Tapi di balik itu, jadilah pribadi yang sudah bertobat dan hidup di dalam doa. Kamila jelas? Mantap. Ada yang lain? Sampai jam berapa kita selesai? Saya Pak, satu lagi sebentar. Oh, Kak Kristina Kukar, Ya. apa ini? Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Oh, Kalten. Wow. Kaltim. Dari IKN dong. Iya, deket masih lumayan 6 jam lagi dari sini, Bang. Ya apa-apa. Mau Oke. jauh Ya. jam dari IKN, pokoknya ibu kota sudah pindah. Jakarta jadi daerah. Siap. Oke, Kak, silakan. Ya, saya kan ketepatan pendamping perempuan dan anak ya di sini. Terus masalah waktu tadi. Ya. Mulai 3 tahun lalu saya MUU dengan lapas itu dan anak keluar masuk sekian puluh orang. Oke. Dan masalah waktu ini saya sudah beritahu anak-anak tuh nanti kalau keluar dari lapas tolong kita dihubungin ya gitu. Tapi ternyata saya tunggu waktu ke waktu anak hanya beberapa orang yang menghubungin, Pak. Ya. Dan saya sangat sedih karena menurut cerita dari anak-anak yang menghubungi saya, ternyata anak-anak itu masih kembali ke kehidupan lalu. Kebanyakan tuh kasusnya kasus perlindungan anak, persetubuhan anak di bawah umur, Pak. Wow. Jadi usia 15, 16 gitu mereka. Nah, saat ini dari 15 Kristen turun sekarang jadi 3 orang. 1 sabu-sabu. Nah, Ya. saya yang paling khawatir ini sabu-sabu. Karena 1 bebas kemarin yang sabu-sabu, saya takutnya dia nanti tinggal tunggu waktu lagi nih. Bagaimana caranya menghadapi anak yang sabu-sabu ini? Tadi saya supaya bisa meyakinkan dia harus pergi dari daerahnya. Menurut Bapak, saya harus bagaimana? Oke, kalau untuk narkotika memang kita perlu memang ada kerjasama dengan badan yang betul-betul qualified di bidangnya, Kak. Nah, Ya, itu ya. Nah, ada dengan BNN kita. Oke, karena mereka kan punya keterampilan, kemampuan untuk menangani orang-orang yang narkotika. Ya. Nah, oke. Nah, di samping tadi yaitu keterbebanan Kak Kristina atas mereka yang sudah dibina di lapas terus keluar tidak semua melapor. Itu memang tabiat manusia. Kenapa? Jangankan Kak Kristina, Tuhan Yesus waktu sembuhkan orang sakit, nggak semua balik bilang terima kasih kan gitu. Nah, yang penting adalah bukan apa yang mereka berikan, tapi apa yang kita beri. Karena dengan demikian nih kan, Kak Kristina nih pasti punya beban tersendiri nih atas mereka. Apalagi dengan seks bebas sekarang. Nah, disinilah pada kesempatan ini juga saya menghimbau kepada adik-adik perempuan yang belum menikah, ingat ya, jangan pernah rendahkan dirimu. Engkau harus bisa menghargai dirimu. Dan diulangi kalimat saya ini. Kalau engkau tidak menghargai dirimu, jangan harap orang menghargai dirimu. Termasuk orang yang menyatakan cinta kepadamu. Ya, laki-laki itu, wow, rambutnya boleh pendek, tapi dia sangat cerdas
bagaimana ia untuk boleh mendapatkan apa yang dia mau. Ya, jadi saran saya buat adik-adik perempuan yang belum menikah, ingat, jaga dirimu, jaga dirimu. Jangan pernah terlena dengan bujuk rayu siapapun dan juga akibat pergaulan. Nah, disinilah memang dibutuhkan peran keluarga itu. Kita harus bisa memang tertanam di satu keluarga yang nyata kekeluargaan itu. Tapi memang faktanya ada banyak orang dilahirkan di keluarga, terluka di keluarga, terbuang dari keluarga. Nah, ini menjadi proyek kita nih, ya, Kak Lius. Coba nanti kita pikirkan sesi untuk khusus berbicara tentang keluarga. Nah, jadi kembali ke yang tadi, Kak, kepedulianmu kepada mantan-mantan binaan, sedapat mungkin ketika di dalam mungkin Kakak bisa mendata mereka. Ya, sudah. Ya, mendata mereka, ya sudah. Yang penting kan dari Kak Kristina sudah maksimal bagaimana menaruh kepedulian kepada mereka. Tetapi kalaupun umpamanya tidak bersambut dengan baik, ya itu tadi, Kak, jangan putus asa. Karena Tuhan Yesus pun tidak bisa menyenangkan semua orang. Yang penting adalah kita tetap maksimal, kita tetap berusaha dengan sekuat tenaga, karena Allah lah yang mengerjakan semua di dalam mereka. Ya, jangan putus asa, Kak. Tetap Ya, saya tambahkan sedikit mungkin, Kak, karena khususnya di Kubar ya, di sini Kubar itu dari sini masih 8 jam. Ya. Gitu. Di sana memang seks bebas ini, saya sekali tanya mereka, kamu ke gereja setahun berapa kali? Karena kan saya tanyanya setahun berapa kali, karena mereka hanya KTP-nya. Makanya kan saya pernah bertanya di Abam, bagaimana caranya supaya di Kubar ini ada suara kebenaran gitu. Ternyata mereka hanya saya ke gereja nggak pernah, Bu, gitu. Nah, kalau di lapas kan, karena saya MUU dengan lapas, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus ikut. Dan boleh menjadi tahu usia mereka itu usia berapa? Rata-rata paling tinggi, karena lapas anak, usia paling tinggi mereka 17. Wow. Ada 16 dan mereka bergilir. Satu perempuan digilir orang 3, 2 dewasa, 1 anak-anak, selalu begitu yang saya tangani ini. Jadi yang terakhir ini 7 pelaku, 1 perempuan usia 14 tahun, yang 1 dewasa, 6 anak-anak. Jadi mungkin teman-teman lihatnya di TV, kalau saya hari-hari. Dan ini aja ini saya di Polsek belum selesai, kadang saya agak terlambat, kadang-kadang saya enggak bisa masuk Zoom itu usia 4 tahun dilecehkan omnya. Pertanyaan saya kemarin sama ibunya, Ibu kemana kok bisa anak ini dilecehkan om kandung, gitu. Udah melapor. Nah, makanya masalah kadang-kadang waktu itu yang dibilang tadi nggak bisa kembali, udah dia melapor, dia cabut lagi laporannya, Pak Sutadi. Usia 4 tahun yang mencabuli usia 44 tahun. Serasa saya mau cabik-cabik tuh muka Bapak itu, tapi itu yang saya hadapi hari-hari. Dan betul-betul saya nih relawan, Pak. Hanya Tuhan yang pelihara saya, dan makanya kadang-kadang saya sedih kalau saya tidak bisa ikut Zoom. Saya harus di Polsek itu mendampingi yang ibu KDRT gitu. Jadi waktu saya memang tersita ke sana banyaknya. Jadi teman-teman, hanya saya mohon dukungan doanya, dan saya memang punya beban ke sana. Untungnya saya single parent, Pak. Jadi nggak ada yang, anak saya sudah menikah 2, yang 1 tidak. Jadi saya tidak punya tanggungan yang harus saya, oh kamu bantu orang lain tapi keluargamu nggak kamu bantu. Ini anak saya sudah saya tuntaskan, dan saya tetap menolong orang, itu beban saya, Bang Sutadi gitu. Jadi saya sudah 15 tahun jadi pendamping ini. Dan terkadang saya hidup dari kemurahan Tuhan gitu. Jadi pemerintah kami hanya di SK-kan saja, Pak. Dari DP3A, Departemen Perlindungan Pemenuhan Hak Anak, itu mungkin tahu itu ya. Tapi wow gitu, Tuhan pelihara saya sampai saat ini, sampai mereka katakan ternyata ada orang Kristen baik. Saya sedih, Pak. Masa dibilang masih ada? Emang nggak
nggak ada orang Kristen baik gitu. Saya sedih sekali dikatakan seperti itu. Banyak Kristen, Pak. Atasan-atasan saya tuh banyak yang Kristen, tapi begitu tidak pedulinya mereka. Mereka kadang datang ke polsek itu hanya minta visum, tanda tangan, surat jalan gitu. Kami betul-betul pure hidup dari kemurahan Tuhan. Kami ada 10 orang yang aktif banget ini. Dan ada 300 orang kami, Pak, relawan Kukar ini. Oke. Tapi bisa dihitung dengan jari. Jadi waktu itu tidak bisa kembali. Saya bilang, teman-teman bilang gini, kenapa kau mau jadi relawan? Karena saya orang Batak, orang Karo saya, Pak. Oh, Jadi saya katakan, kalau nggak dimulai dari saya, siapa yang mau menolong mereka? Dan Tuhan kasih beban itu karena saya adalah korban, Pak Stadi. Suami saya diambil orang gitu. Jadi saya mau ada anak yang diperjuangkan, ada istri yang diperjuangkan, dan sudah saya lakukan selama 15 tahun ini. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya masih tetap bertahan untuk single parent dan membantu tanpa pandang dari siapa dia, agama mana dia. Saya tunjukkan, ini loh anak Tuhan, ini loh pengikut Yesus gitu. Saya tunjukkan sama mereka. Di lapas pun saya bikin, setiap hari kami saya di sana. Tadi saya katakan sama mereka, tidak adanya uang, saya harus bawa es sama mereka, Pak. Ya kan? Dari mana mereka jauh, kadang-kadang nggak ada yang besuk. Bagaimana sedihnya kalau saya datang hanya bawa diri gitu. Karena di Kalimantan Timur, lapas anak ini di Tenggarong. Se-Kalimantan Timur, dan itu bisa ditempuh dari puluhan jam. Jadi ada yang tidak pernah dibesuk sama sekali. Nah, bayangkan kalau nggak ada saya, nggak ada teman-teman saya yang di sini, yang besuk mereka, yang memberikan mereka. Dan pendeta-pendeta itu kalau 1-2 nggak mau masuk dia, Pak Stadi. Kalau kayak kemarin 10 orang gitu, dia foto di dalam, dia bikin proposal gitu. Kalau saya nggak mau. Jadi mau 1 orang pun di dalam anak Kristen, saya layani gitu. Sementara ini ada 120 Muslimnya sekian, jadi saya karena anak Kristen inilah yang saya bina. Makanya sempat saya bilang, kirimkan saya buku untuk anak remaja itu. Saya setiap dikirim buku dari Abam itu, saya kasih ke anak-anak lapas itu supaya mereka ada kegiatan membaca di dalam. Karena memang kami di sini kurang diperhatikan kami, Pak Sutadi, memang anak-anak Kristen ini. Tapi puji Tuhan, kemarin saya dihubungin pimpinan lapas, katakan, Bu, nanti kami kasih bensinnya, Bu Kres. Saya sudah 4 tahun MOU dengan mereka, tapi saya nggak minta itu. Rupanya ada bagian kita gitu. Dikala kita sudah setia kepada Tuhan, Tuhan perhatikan kita. Itu seperti Pak Eras katakan tuh betul-betul saya alami, Pak. Gitu. Dan kadang harus menteteskan air mata begini. Ada saya telepon orang tua saya nggak mau ngangkat, Bu. Kenapa? Katanya kau bikin malu di keluarga. Nah, bagaimana, bayangkan saya berhadapan dengan anak seperti itu, saya harus besarkan hatinya dia. Makanya kau berjuang. Kau masuk di sini, Tuhan anggap kau anak hebat, anak spesial. Dan saya bawakan suara-suara kebenaran di lapas, Pak. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya masih bisa bertahan untuk semua karena Tuhan. Makasih, Pak. Tadi Tuhan berkati. Kak Kristina, itu dari Balikpapan ke sana berapa lama ya? 6 jam, Pak. Dari Balikpapan? Yap. Oke. Kurang lebih mungkin 3 jam. Jadi nanti ini kan dia lewatnya kita kan kalau dari Balikpapan ke Samarinda lagi, ya kurang lebih 6 jam. Oke. Jadi teman-teman, kita bawa dulu di dalam doa ya. Pelayanan, perjuangan Kak Kristina di Kukar ini. Ya kita nggak tahu juga apa yang akan Tuhan kerjakan. Tapi ya kita mulai dari doa ya. Sekalipun apa yang kita bahas tadi mengenai waktu, tapi Kak Mila juga tadi bilang ini bertalian dengan doa. Kita bicara dengan Kak Kristina bagaimana perjuangannya ya memeluk anak-anak yang mengalami pelecehan, ini nggak mudah. Wow, miris sekali. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ya, Kak tetaplah berjuang. Ya, Tuhan tidak menutup mata atas apa yang kau buat. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Tadi saya coba tanya berapa lama dari Palembang, dari Balikpapan. Balikpapan, ya sudah. Kebetulan memang ada beberapa teman di sana, tapi saya coba koordinasi dulu dengan mereka. Siap. Ya,
Oke, Tuhan baik. berkati. Thank you, Kak. Tetap semangat. Wow, kita bisa berikan aplaus dong buat Kak Christina ya. Luar biasa. Oke. Jadi ingat ya, sekali lagi ya, buat adik-adik kami wanita yang belum berkeluarga, ingat, hargai dirimu. Hargai dirimu. Engkau tidak boleh termakan bujuk rayu atau apapun. Tidak boleh. Ingat, ingat. Engkau spesial. Engkau tidak boleh direndahkan oleh siapapun. Tetap Ya, semangat. satu lagi Oke. mungkin Pak Sutadi. Di sini anak-anak remaja itu gampang sekali jual agamanya, Pak. Itu yang membuat saya sedih juga sih. Jadi kadang-kadang mereka mungkin itu tadi dari faktor keluarga, terus hamba Tuhan gitu, kurang peduli, Pak. Ya, Jadi ya. saya ini menunjukkan ke mereka seperti ini loh seharusnya. Tapi kadang-kadang pendeta-pendeta sama saya dianggapnya saya saingannya, Pak. Itu yang saya sedih. Ya, kok bisa si Kristina ini seperti itu? Harusnya kan kita saling merangkul gitu maksud saya. Tadi beban saya di sini tuh bukan hanya untuk menghadapi anak yang dilecehkan, anak yang melecehkan anak orang. Bayangkan anak yang baru masuk ini Pak, dia lecehkan pacarnya itu udah dia mulai dari SMP sampai SMA. Ketahuan baru dia dipenjarakan. Yang dia lecehkan itu anak muslim, Pak. Jadi saya bilang itu usia 16 tahun, Pak. Jadi saya kadang-kadang berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ini bagaimana cara membetulin orang di Kukar ini gitu. Gereja yang begitu cuek. Nah, tapi saya bersyukur ketemu dengan suara kebenaran ini. Saya betul-betul kuat gitu. Tapi ada kalanya kan Pak saya down gitu. Karena saya merasa sendiri gitu. Saya bercerita ke pendeta, loh Bu, ya beri maka kamu akan diberi. Nah, saya apa yang mau saya beri Pak? Sama mereka, hidup saya yang saya beri untuk Tuhan. Oke, itu sih untuk remaja. Sekali lagi betul memang, jaga diri. Itu aja. Oke, good. Oke, ada lagi, satu lagi? Apa sudah bisa kita itu? Gimana? Saya serahkan dulu ke yang berwajib nih. Ya, ada lagi teman-teman? Wow. Kalau tidak ada, Pak Sutardi akan tutup dalam doa. Oke. Sekali lagi teman-teman, ya, saya senang ada di komunitas ini. Kita juga boleh bertukar pikiran ya, dan ke depan juga supaya lebih banyak waktu interaksi ya, tapi semua dalam kontrol yang tertata dengan baik. Percayalah, tidak ada di sini yang saling memanfaatkan. Kita ada untuk boleh saling menguatkan ya, mendukung satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Baik, kalau sudah tidak ada, kita akan akhiri pertemuan kita malam ini. Kita tutup di dalam doa. Bapa, kami bersyukur melalui fasilitas teknologi ini, kami boleh ada di room meeting ini ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Engkau mengetahui keberadaan kami, dan tidak ada yang luput dari pemandangan-Mu. Ya Allah, aku menyerahkan komunitas anak-anak-Mu ini Home Nusantara 5. Tuhanlah memberkati mereka. Mereka yang sudah berumah tangga maupun mereka yang belum berumah tangga. Hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan juga menjagai. Bahkan secara khusus kami topang di dalam doa pelayanan dari Kak Kristina yang ada di Kukar, ya Tuhan. Engkau yang sudah menaruh beban atasnya, menaruh kepedulian atas manusia, atas anak-anak yang terhilang dari keluarga. Bapa, tangan-Mu yang tidak terlihat oleh mata kami menyanggupkan Kak Kristina mengemban pelayanan ini. Juga semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengatur jalannya pelayanan Home Nusantara 5 ini. Bapak, terima kasih. Semua kami yang ada di Jabodetabek maupun yang berdomisili di luar Jabodetabek, biarlah Tuhan memberkati kami. Dan kami juga menyerahkan diri kami dalam menjalani puasa kami esok hari ya Tuhan. Bahkan tak kala kami beristirahat satu dengan yang lain, Tuhanlah yang melindungi, memagari hidup kami. Bapak, izinkan aku berdoa atas mereka. Jikalau ada di antara mereka yang sakit maupun keluarga mereka yang sakit, yang ada dalam kelemahan tubuh terbaring di rumah maupun di rumah sakit, Bapa, kami mohonkan kemurahan-Mu.
turun atas mereka, atas keluarga mereka. Dan saat ini, Bapa, ulurkanlah tangan-Mu, berkatilah setiap kami. Turunlah segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih sayang pengembalaan dari Tuhan Yesus dalam rengkuhan Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, demikian